Mengenal Sunan Kalijaga, wali Songo yang dakwah lewat wayang. Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali Songo yang mengajarkan agama Islam melalui kesenian. Jenis seni yang populer digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah wayang. Sunan Kalijaga terlahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Beliau wafat di Kadilanyu, Demak pada tahun 1513 Masehi. Ayahnya seorang bangsawan bernama Raden Ahmad Sahuri yang merupakan Adipati Tuban VIII. Sedangkan ibunya adalah puteri dari Raden Kidang Telangkas yakni Dewi Nawangarum. Beliau sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam, tak hanya di kawasan Jawa Tengah, tapi juga Jawa Barat. Hal ini diperkuat dengan keikutsertaannya dalam pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Nama asli Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Pangeran Santikusumo. Karena beliau merupakan anak Adipati Tubai, maka ia pun memiliki gelar sebagai Radan Mas Syahid. Penyematan nama Sunan Kalijaga ini ada alasannya. Jadi pada saat beliau menjadi murid Sunan Bonang mencoba mengetes kegigihannya. Caranya dengan menyuruh Sunan Kalijaga untuk menjaga tongkat Sunan Bonang yang sengaja ditancapkan di pinggir kali. Sunan Kalijaga pun menjaga tongkat tersebut selama berhari-hari tanpa meninggalkan tempatnya hingga Sunan Bonang datang kembali mengambil tongkatnya. Dari sinilah Sunan Bonang memberikan nama Sunan Kalijaga karena telah menjaga tongkat yang ditancapkan di pinggir kali. Ada juga yang mengatakan kalau nama Sunan Kalijaga ini didapat karena di awal-awal masa berdakwahnya. Saat itu, beliau memilih lokasi di desa Kalijaga dengan mayoritas penduduknya yang merupakan orang Indramayu dan Pamanukan. Berhubung tempat berdakwah pertamanya ini adalah desa Kalijaga, maka nama Kalijaga pun disematkan kepada beliau. Selain julukan sebagai Sunan Kalijaga, beliau juga menyandang banyak nama karena mahir dalam mendalang. Beberapa julukan yang didapat adalah Ki Dalang Sidabrangti, Ki Dalang Bangkok, Ki Dalang Kumendung, dan Ki Unehan. Tapi ada satu nama yang akan mengingatkan Sunan Kalijaga akan sejarah kelam kehidupannya, yakni nama Lokajaya. Sunan Kalijaga mendapatkan nama tersebut karena dulunya beliau ini gemar merampok dan membunuh orang. Kisah Sunan Kalijaga. Di masa mudanya, Sunan Kalijaga memang merupakan seorang berandalan yang kerap melakukan kejahatan seperti merampok hingga membunuh orang. Perilaku yang dimilikinya ini sebenarnya berjalan bukan tanpa alasan. Hal ini terjadi karena beliau merasa tidak terima dengan pemerintahan yang ada di Tuban. Di masa itu, rakyat jelata kelaparan karena mengalami kemarau panjang, tetapi pemerintah Tuban justru menarik pajak dan upeti dari mereka. Oleh karena itu, sebagai bentuk protes, Sunan Kalijaga memutuskan untuk merampok harta para bangsawan dan pejabat. Harta rampasan tersebut tak semerta-merta dinikmati oleh Sunan Kalijaga, tetapi beliau akan membagikannya kepada rakyat jelata. 1. Pernah merampok Sunan Bonang. Perilaku tidak terpujinya ini pun berhenti setelah beliau bertemu Sunan Bonang. Pertemuan keduanya ini bisa dikatakan merupakan pertemuan yang tidak menyenangkan. Ini karena waktu itu Sunan Kalijaga berniat untuk merampok Sunan Bonang yang sedang lewat di daerah Tuban. Setelah Sunan Kalijaga bercerita mengenai alasannya merampok, Sunan Bonang justru memarahinya dan melarangnya untuk melakukan hal tersebut lagi. Meski Sunan Bonang mengerti maksud dari niat Sunan Kalijaga, ia melarang keras untuk Sunan Kalijaga merampok. Karena menurut Sunan Bonang, sedekah kepada orang dengan cara merampok orang lain sama saja dengan membersihkan pakaian dengan air kencing. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, akhirnya Sunan Kalijaga bertobat dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Beliau pun memutuskan untuk menjadi murid dari Sunan Bonang. 2. Berdakwah dengan menggunakan wayang. Setelah berguru pada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga memutuskan untuk berdakwah ke beberapa daerah di Jawa. Uniknya, Sunan Kalijaga memilih wayang sebagai media dakwahnya. Sunan Kalijaga sangat dikenal oleh masyarakat sebagai pendalang yang handal. Beliau bisa mendalang dengan sangat baik,
Saat beliau mendalang tersebut, disisipkanlah unsur-unsur serta ajaran Islami. Jadi secara tidak langsung, masyarakat mengetahui tentang ajaran Islam melalui pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Masyarakat Jawa yang pada masa itu sangat menyukai wayang akhirnya mulai berbondong-bondong untuk datang menonton pertunjukan wayang dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berhasil menarik banyak penonton karena tiket masuknya ini gratis alias tidak dipungut biaya sepeser pun. Hal ini membuat semua kalangan masyarakat, terutama kalangan bawah pun, bisa menikmati pertunjukan wayang sebagai hiburan tanpa perlu membayar. Namun, meski gratis, Sunan Kalijaga memberikan syarat khusus bagi masyarakat yang hendak menonton pertunjukan wayang tersebut. Sunan Kalijaga meminta para penonton untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuk. 3. Memadukan naskah kuno dengan ajaran Islam. Tentu tidak mudah bagi masyarakat Jawa yang pada saat itu menganut animisme untuk menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, supaya masyarakat Jawa bisa menerima ajaran agama Islam, Sunan Kalijaga memadukan naskah kuno dengan ajaran Islam dalam pertunjukannya. Naskah kuno yang dipentaskan seperti Lakon Dewa Ruci, Layang Kalimasada, Lakon Petruk Menjadi Raja, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam naskah tersebut kerap disisipkan ajaran-ajaran kebaikan dari Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menambahkan karakter-karakter baru yang hingga saat ini masih sangat populer seperti Semar, Bagon, Pitro, dan Garang. 4. Menggunakan kesenian lain dalam berdakwah. Tidak hanya menggunakan wayang dalam berdakwah, tapi Sunan Kalijaga juga menggunakan jenis kesenian lainnya seperti tembang. Beberapa tembang ternama yang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa adalah ilir-ilir. Dalam lagu ilir-ilir tersiratkan makna jika seseorang bisa bangkit dari keterpurukan. Bahkan Sunan Kalijaga juga menyisipkan pesan bahwa setiap orang dapat berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, mengumpulkan amalan kebaikan sebanyak mungkin, dan lain sebagainya. Selain membuat Kalijaga juga menyisipkan pesan bahwa setiap orang dapat berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, pakaian untuk mengumpulkan amalan kebaikan dan sebanyak mungkin, dan lain sebagainya. Seluruh teknik dakwah Sunan Kalijaga ini dipengaruhi dari ajaran Sunan Bonang yang juga menggunakan seni dalam berdakwah. Itulah sekilas cerita sejarah tentang Sunan Kalijaga yang perlu diketahui. Wallahu a'lam.